Pernah kepikiran gak sih kenapa ya sebuah bencana, misalnya gempa bumi atau banjir, itu dampaknya bisa beda banget. Di satu tempat bisa hancur lebur, sementara di tempat lain yang deketan, kerusakannya minimal. Nah, paradoks inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya masuk ke teka-teki utamanya. Coba lihat ini. Peristiwanya sama, tapi hasilnya bisa jomplang banget. Seolah-olah bencana itu sendiri milih-milih korbannya. Tapi apa iya begitu? Jadi pertanyaannya simpel. Kenapa? Kenapa bisa ada perbedaan yang begitu drastis? Ternyata nih, jawabannya bukan cuma soal kekuatan alam, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di dalam struktur masyarakat kita. Percaya nggak? Para ahli itu punya semacam rumus buat ngejelasin fenomena ini. Ini bukan matematika yang rumit kok. Anggap aja ini cara kita memahami gimana kondisi sosial bisa mengubah bahaya alam jadi malapetaka buat sebagian orang. Oke, bagian pertamanya gampang. Semua itu berawal dari bahaya atau hazard. Ya ini peristiwanya itu sendiri. Gempa, banjir, tsunami, inilah pemicunya. Tapi ingat, ini baru pemicu. Nah, disinilah kuncinya. Bahaya tadi itu dikalikan dengan kerentanan. Kerentanan ini adalah kondisi sosial yang udah ada jauh sebelum bencana datang. Inilah yang bikin sekelompok orang jadi lebih gampang celaka. Ini dia faktor pengganda risikonya. Terus yang terakhir, semuanya itu dibagi sama yang namanya kapasitas. Kapasitas ini adalah kemampuan kita buat merespon dan bangkit lagi. Misalnya, kita punya sistem peringatan dini yang bagus atau sumber daya yang cukup. Makin besar kapasitasnya, makin kecil dampak bencananya. Masuk akal kan? Oke, jadi apa sih kerentanan sosial ini sebenarnya? Gini, yang paling penting buat kita ingat, ini tuh bukan soal kelemahan orang per orang ya. Ini adalah kondisi yang diciptakan oleh cara masyarakat kita berjalan. Soal gimana uang, informasi, dan kekuasaan itu dibagi secara nggak adil. Yuk, sekarang kita lihat lebih dalam siapa aja sih yang paling kena imbas dari rumus tadi. Kita akan lihat gimana konsep yang tadinya abstrak ini jadi kenyataan pahit buat kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling gampang kita lihat, adalah kemiskinan. Ini bukan cuma soal nggak punya uang, tapi soal nggak punya pilihan. Nah, ini nyambung banget sama teori risk society-nya Ulrich Beck. Intinya tuh gini, risiko bencana itu nggak acak. Risiko itu justru cenderung ngumpul di pundak mereka yang paling nggak sanggup menanggungnya. Mereka yang terpaksa tinggal di bantaran sungai, yang nggak punya dana darurat, yang nggak punya jaring pengaman apapun pas bencana datang. Oke, dari kemiskinan kita pindah ke faktor krusial lainnya, gender. Dan penting banget nih buat dicatat, ini bukan soal perbedaan biologis laki-laki dan perempuan ya, tapi soal struktur dan peran sosial yang dilekatkan ke mereka. Ini semua kan cerminan dari ketidaksetaraan yang emang udah ada dari sananya. Karena peran sosial yang dibebankan ke mereka, perempuan seringkali jadi yang paling akhir dapat informasi, yang paling bertanggung jawab ngurus keluarga di tengah situasi kacau, dan sayangnya jadi yang paling rentan kena kekerasan di tempat-tempat pengungsian. Lanjut, ada faktor ketiga yang jujur aja sering banget kelupaan pas kerencanain penanggulangan bencana, disabilitas. Coba deh bayangin gimana rasanya nggak bisa denger sirine tsunami atau gimana caranya evakuasi kalau kursi roda kita nggak bisa lewat jalan yang rusak. Ini bukan masalah personal mereka, ini kegagalan sistem kita. Kebijakannya harus berubah. Dari yang tadinya cuma belas kasihan, jadi pemenuhan hak mereka untuk selamat dan aman. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita bakal lihat gimana pola kerentanan sosial ini tuh kayak sebuah pola yang berulang terus di semua skala, dari level dunia sampai ke lingkungan terdekat kita. Kalau kita lihat skala global, wah ini kelihatan banget adanya ketidakadilan iklim. Negara-negara yang kontribusinya paling kecil ke perubahan iklim, malah mereka yang paling parah nanggung akibatnya. Lihat aja contohnya, banjir di Pakistan yang ngancurin hidup petani miskin. Atau gelombang panas di Eropa yang paling mematikan buat lansia dan pekerja sektor informal. Polanya sama terus. Sekarang kita zoom in ke rumah kita sendiri, Indonesia. Kita kan tinggal di cincin api, jadi soal bahaya alam ya udah biasa. Tapi coba perhatiin, siapa yang selalu jadi korban paling parah? Ya mereka lagi, rumah tangga miskin, masyarakat pesisir, keluarga yang dikepalai perempuan, dan teman-teman disabilitas. Ini bukan kebetulan, ini cerminan pembangunan kita yang belum rata. Dan sekarang kita zoom in lagi, lebih dekat lagi ke tingkat lokal. Contohnya Sumatera Barat. Di sini nih, konsep kerentanan itu jadi bukan lagi sekedar data, tapi jadi cerita nyata.
Bukan lagi cuma komunitas pesisir, tapi pak nelayan yang perahunya hancur. Bukan lagi rumah tangga miskin, tapi ibu petani yang lahannya longsor. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik banget. Coba deh perhatiin polanya. Di setiap level, global, nasional, lokal, benang merahnya sama, ketidaksetaraan sosial ekonomi. Kelompok rentangnya mungkin beda-beda, jenis bencananya mungkin ganti-ganti, tapi akarnya tetap sama. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa sih kesimpulan besarnya? Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari hubungan antara bencana dan masyarakat? Ini dia intinya, terangkum dalam satu kalimat yang dalam banget. Bencana itu seakan-akan menyalakan lampu sorot, keretakan-retakan atau patahan-patahan yang selama ini ada di masyarakat kita. Patahan kemiskinan, patahan ketidakadilan gender, patahan diskriminasi. Gampangnya gini, bencananya mungkin nggak pilih-pilih, tapi dampaknya itu sangat pilih-pilih. Dampak itu mengalir mengikuti jalur ketidaksetaraan yang udah kita bangun. Jadi kalau kita serius mau ngurangin risiko bencana, artinya kita juga harus serius berjuang buat masyarakat yang lebih adil. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Coba deh lihat di sekitar kalian, di komunitas kalian sendiri. Kalau amit-amit besok ada bencana besar terjadi, siapa yang bakal paling menderita? Patahan sosial apa yang bakal kebongkar di lingkungan tempat tinggal kalian?